وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات رحمكم ورحمكن الله، أوصيكم وأوصيكن وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، فقد فاز العابدون المخلصون. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah, mari kita lanjutkan kajian yang tertunda. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiatun, adapun perbuatan maksiat, aurasat, yang mewariskan zullan, kehinaan, waftiqoron, dan juga melahirkan atau mewariskan kefakiran, itu khairun, lebih bagus, min ta'atin aurasat, daripada ibadah taat yang mewariskan izzan, keagungan, wastikbaron, dan juga ketakaburan. Itu makna mantuk, makna literal, makna mafhumannya sebagai berikut. Maksiatun, adapun perbuatan maksiat, aurasat, yang mengakibatkan zullan, timbul rasa hina di hadapan Allah, waftiqoron, dan itu maksiat yang melahirkan, mengakibatkan tambah fakir, butuh kepada rahmat Allah, itu khairun, jauh lebih bagus, min ta'atin, daripada taat, daripada rajin ibadah, aurasat, yang mengakibatkan izan, kata orang Sunda, gumede, izan, rasa mulia, rasa agung, wastikbaron, dan juga merasa sombong, melahirkan kesombongan. Baik, kita ini ada 2 poin. Yang pertama, maksiat yang melahirkan, yang menimbulkan, yang mengakibatkan kita merasa hina di hadapan Allah, dan juga melahirkan kita tambah atau merasa tambah butuh kepada ampunan dan rahmat Allah, itu yang lebih baik. Karena memang obatnya maksiat yaitu, obatnya maksiat yaitu, gak ada lagi yang lain. Berapa banyak orang yang menemukan kebaikan, bahasa marifat, berapa banyak orang yang sampai kepada Allah justru diawali dengan perbuatan yang tidak baik. Banyak para sahabat Nabi semuanya itu, Sayyidina Umar aja ceker. Ya, sahabat Nabi ya pasti mengalami kafir dulu. Banyak orang yang seperti itu. Dulu di Subang, saya ikut diskusi. Ada sinden yang mau berangkat haji tobat, gamelannya apa gamelan?
peralatan musiknya itu dijual, dipakai berangkat haji. Timbul ragu-ragu sampai tidak 2 ulama se-Jawa Barat diskusi di pesantren ayah angkat saya di Cisalang, Kecamatan Cisalang, Kabupaten Sumbar. Ada terang itu, sampai tidak ya hajinya, orang duitnya hasil penjualan gamelan. Ada yang nyebut sah, kenapa? Nanti pulang dari sono udah nggak pulang, udah dijual, udah selesai. Itu barang yang tidak terindikasi najis atau memabukkan. Banyak diskusi. Artinya akhirnya semuanya menganggap sah. Ada yang kaum sufi semuanya anggap tidak sah. Sama dengan pakai baju hasil korupsi, hasil nyuri, terus pakai sholat. Hadis Nabi mengatakan ada orang yang ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, kata Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, bagaimana mungkin bajumu yang dipakai hasil durian, batil, yang dimakan hasil kebatilan, yang diminum hasil kebatilan. Yang kalau ngaji fikih yang nggak ada batal sholat, tidak sah sholat gara-gara baju hasil nyuri. Yang nggak ada kalau ngaji fikih doang ya sih nggak ada. Yang sah dan tidak, yang penting tidak najis kan gitu. Kalau soal sekedar sah, nah bukan lagi membahas itu, silakan aja di sini siapa yang ngajar fikih. Ini lari, ada berapa banyak orangnya. Tapi bukan berarti berlaku bahwa mau baik itu selalu harus melampaui atau melewati tidak baik. Itu salah juga. Salah juga. Nanti seperti ulama Barsiso. Ulama Barsiso itu rajin ibadah. Santrinya aja bisa napak sanca. Kamu tahu napak sanca ini orang Sunda. Bisa jalan di atas air. Berangkat hajinya, udah nyampe ke seberang sono laut. Masya Allah, aroma. Yang di diri Rasul namanya mujizat. Kalau dia para wali Allah namanya karomah. Kalau di para sahabat namanya makna. Kalau di orang-orang seperti kita namanya barokah. Kalau di orang yang bekerja sama dengan setan namanya sihir. Kalau di ahli ibadah tapi suka dibelang-belang dengan maksiat namanya istidron. Kalau di calon nabi namanya irhas. Bisa saja dan orang musuh Nabi Musa aja tukang sihir hebat. Nah, ya. Jadi bentuknya sama tapi beda namanya, tergantung keajaibannya, kehebatannya ada di siapa. Banyak orang yang sampai kehadiran Allah melalui maksiat. Maksiat yang gimana? Yang diikuti dengan taubat, gitu aja deh. Diikuti. Ali Imran ayat 135. Tunggu yang mau dibuka sih. Itu rukun taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lanjutan dari 133. 134 sarung ini 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Walladzina, adapun orang-orang, fa'alu kata past tense bentuk lampau fi'il madhi, fa'alu yang mereka sudah terlanjur, bahasa Betawinya sudah kadong, sudah terlanjur melakukan fahisyatan, perbuatan keji, au zolamu, atau mereka mendolimi anfusahum, diri mereka sendiri, zakarullah, cepat ingat Allah. Ya Allah, cepat diikuti dengan penyesalan, namanya nada, nyesel. Cukup sampai situ, diikuti dengan wastaghfaru, istighfaro, yastaghfaru, istighfar, istighfaro, jamak. Diikuti dengan mereka memohon ampunan, masuk wajan istaf'ala, maknanya litulam. Kalau ngaji tafsir kan segitu. Kalau ngaji tafsir gak per huruf lah, itu mah yang ditafsirkan terjemahannya, bukan Qur'annya kalau kayak gitu. Sedangkan terjemahan adalah nisbi ton. Makanya Pak wajib pakai wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang kan yang mutlak benarnya Qur'annya, terjemahannya enggak berkembang. Dunia ilmu teknologi berkembang, ya ikut berkembang lah menafsirkan Quran. Dulu daroh diartikan biji sawi di tafsir kuno. IT berkembang, molekul dibagi lagi atom. Tafsir modern mithqala darroh diartikan atom. Berkembang kan, berubah, yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Makanya ngaji tafsir jangan ke terjemahannya, ngambil maknanya ke Qur'annya. Makanya lu paham gramatika bahasa Arab, nahwu, sorof, bade, bayan, mani, mantek, balago. Jadi ngaji Quran, karena orang sesatnya pakai Quran. Yang ngaku-ngaku Nabi gak pakai Quran, termasuk di Jamrud, dekat rumahnya, dekat blok saya kan. Kan ada yang masuk surga beli 1 jutaan kan. Nah ini pakai dalil. Termasuk yang ayo siapa lagi yang pesan doa, siapa yang berani 5 juta, 10 juta, ayo ada kan? Lah iya, Ustaz boker. Kalau ditanya dalil, pakai dalil. Sebenarnya menerjemahkannya, menafsirkannya, diancam Allah, kata Rasul, man sopo wonge fasaro, yang menafsirkan, itu pakai tasdid, ain fiilnya, huruf yang di tengahnya itu maknanya kata kerja transitif yang membutuhkan objek, bukan fasaro tapi fasaro. Siapa orangnya fasaro, yang menafsirkan, pasti membutuhkan objek. Yang menafsirkan Quran birokyihi, dengan melalui otaknya tok. Itu kalau bahasa kampungnya, dengan seenaknya udele dewek gitu. Fal yatabawa, fa-nya fa jawab syarat, lamnya lam amar, masuk fi'il mudhari, kata kerja kontinus, wajib jazm, ciri jazmnya dengan menghilangkan huruf elang di akhirnya itu huruf alifnya dihilangkan, itu ciri jazm. Karena fi'lun mu'talun akhirun namanya, fi'il yang diakhiri dengan huruf elang. Huruf elang ada 3, wawu, iya,
alif. Fal yatabawa, orang yang seperti itu menafsirkan Quran, fal yatabawa. Kalau bahasa kasarnya siap-siap gelar tikar di neraka jahanam. Orang penyanyi jadi dai, dalang jadi penceramah. Ayo apa lagi? Ya monggo silakan, cuman kalau jalan-jalan sampai Cikampek jangan cerita Cirebon, paham gitu? Kan kita ini dituntutnya juga sama Rasul kan begitu. Tuh balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, artinya mampunya bismillah, ya bismillah, jangan cerita surat Al-Baqarah sesuai dengan kemampuannya. Nanti ya begitu itu cerita pesantren orang yang belum mesantren. Sekarang kan di Trans 7 lagi ribut gitu. Orang yang nggak pernah pesantren cerita pesantren, apalagi belum pernah jadi ibu nyai ngurusin santri ribuan. Ada yang sakit, ada yang pacaran, ada yang ngisep lem haibon, ada yang mencret, ada yang sakit kepala, ada yang kabur. Nggak ribet. Santri, orang tua santri merasa terima kasih anaknya lulus, tadinya tidak hafal Quran jadi hafal Quran. Ngamplok itu tiap hari nggak ngamplok? Lah boro-boro tiap hari. Paham nggak? Kalau mau dikritik, kiai itu kalau kiai kaya buat siapa? Kalau pejabat kaya buat siapa? Ayo bandingkan. Gak ada cerita kiai ngejar-ngejar santri minta bayaran. Ini sepintas saja ya, sepintas ngabur nih ngaji. Tapi di samping itu para kiai, para santri juga harus tepok seliro, paham ya? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tutup kekurangan. Kita juga tidak menutup mata dan tidak juga menyumbat telinga. Tahun kemarin kan ada 13 santri yang dihamili sama kiai yang hafal Quran. Paham? Ya ayo kita juga berbenah. Ya tahfidz Quran nih. Hasil setoran masing-masing kok dituntun ke kamar gimana? Orang setorannya pis-tupis satu-satu ke kamar. Hafal Quran itu Quran hafal sambil berbuat zina dia bang. Gimana? Allah. Dulu iblis namanya Azazil. Wah, udah duluan diciptakan sama Allah di surga sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada dewa-dewi di surga. Malaikat sudah duluan. Ada di surga tukang gaplek. Sekali metik pohon muldi aja diusir. Jadi kita metiknya triliunan kan. Terus mau ke surga gitu. Wah, gua teh. Ya Allah. Baik, kita balik lagi ke sini. Tapi tidak berlaku bahwa mau baik harus melalui tidak baik. Mudah, jangan jadi patokan seperti ulama Barsiso. Ulama zaman tabi'in, bergurunya ya para sahabat tabi'in. Bisikan setan, datang setan kepadanya. Ayah datang ke setan datang. Jangan begitu apa. Kan kata Allah dalam Al-Quran setan itu berbentuk jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Allah menjadikan bagi setiap nabi musuhnya. Musuhnya itu siapa? Syayatinal insi wal jinni, setan berbentuk jin dan manusia. Mungkin aja setan itu berupa seblak.
pagi-pagi mau hari Senin nyeblak. Gaya itu setannya itu. Mungkin aja bitisnya mulus nanti malam Ustaz, setannya. Pas bangun mau sholat tahu-tahu ada betis numpang di perut kita, waduh mulus banget ya. Agak jadi tahajud. Jadi jangan nyari setan sosok ya. Sosok setan tuh kayak gini-gini. Kalau apalagi digambarkan setan itu ada taringnya panjang. Loh, kalau setan bikin takut, siapa orang yang bakal dapat digoda setan? Jauh-jauh udah kabur. Justru setan itu glowing, wangi gitu. Loh, kalau SPG itu pilih yang cantik apa yang jelek? Lah iyalah, buat ngegoda ya yang cantik lah. Ini setan digambarkan waduh kayak membeti. Lalu siapa orang yang dapat digoda? Jauh-jauh udah kabur. Justru glowing. Udah kinclong. Hausin kerja. Harga yang berapa itu? Nah, balik lagi. Ulama bersiswa itu begitu. Setan datang ke hatinya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Haji, janganlah berjamaah, janganlah. Nah ini gitu kan. Fa'alhamaha, maka mengilhamkan, memberikan ilham, pujukan, bisikan. Kadang-kala suka ngajak fujur, kadang-kala ngajak takwa. Yang ngajak fujur namanya lumatus syaitan, bisikan setan. Kata Bang Haji Rohmah Irama, itu nyanyian setan. Ada lagi yang ngebisik, haji, ayo haji, berjamaah, ya dah. Nah itu bisikan ilahiyah. Alhamaha fujuraha wa taqwa. Tuh, setan datang begitu, maksud setan datang ke ulama yang namanya Barsiso. Ulama Barsiso itu berdoa kepada Allah, kedengaran apa sih? Berdoa, ya Allah, berikanlah kekhusyuan dalam ibadah, berikanlah kekhusyuan dalam sholat, ya Allah. Kata setan, bagaimana mungkin kamu mau merasakan khusyuk? Orang belum pernah berbuat dosa, jadi tidak ada yang disesali. Dijawab tuh, ya juga ya. Itu maksudnya bentuk alhamah itu kadang-kadang suka begitu di hati. Saya kan mau istighfar, minta ampun, dosa apa ya? Dari kecil zina belum pernah, mabuk belum pernah. Kemungkinan terlena ahli ibadah seperti itu karena merasa rajin ibadah, akhirnya tidak menemukan, ada yang tidak menemukan celah dirinya. Tidak bisa kita mendeteksi celah diri, akhirnya begitu. Kata setan, ya gimana ente bakal nikmat ibadah, minta ampun bagaimana bakal diikuti dengan air mata. Bagaimana dengan perasaan yang mendalam? Orang yang belum pernah berbuat dosa, dia koreksi, ya juga ya. Kalau gitu, cobalah saya pengen itu bertobat itu nikmat istighfar itu, ya kudu dosa. Apa yang disesali yang belum pernah dosa? Terus tanya, kira-kira dosa apa ya? Bunuh, gimana tobatnya? Orang nyawa kalau udah lepas gimana nyambungkannya lagi? Ya juga ya. Zina, bagaimana kalau lahir anak? Gimana menghilangkan jejaknya? Ya. Sampai kiamat orang zina melahirkan anak, ayo turun temurun, beranak, bercucu, bercicit terus, itu semua bakal melaknat nanti di akhirat. Ya. Terus apa? Aja mabuk deh. Sekarang mabuk kan nanti 1 jam kemudian dibuang kan, kencing. Iya juga ya.
Ayo udah mabuk, pergi ke warung beli minuman, leler. Kebetulan pelayannya perempuan, lah dijina. Lakinya datang, lah dipukul, mati juga. Ujung-ujungnya mati. Jina iya, ngebunuh iya. Makanya kata Nabi, innamal khamru ummul fawahish. Arak itu biangnya segala keburukan, segala maksiat. Kenapa? Karena memang akal yang dihantamnya. Kalau akal sudah orang waras, sudah tidak ada rasa malu, berani nambah, ya apa kita dilakukan. Nah itu akhirnya celakalah. Ini seorang ulama namanya Barsiso, terkenal di kitab-kitab. Ulama Barsiso celaka. Jadi jangan diniatin salahnya. Makanya kata saya tidak berlaku bahwa mau sampai ke Allah harus melalui kesalahan. Tidak berlaku. Banyakannya mah juga salah mah ya teler son lewat. Ini makan terkadang. Kemarin kan hikmah yang bulan lalu. Terkadang orang maksiat justru lewat maksiatnya lah dia sampai kepada Allah. Terkadang, namanya terkadang kan tidak selamanya. Yang maksiat sampai mati ya banyak. Justru jangan-jangan banyakkan itu. Kita aja yang soleh dari muda susah ibadah, apalagi yang dadak-dadakan gitu. Ntar lagi sakaratul maut aja gua ntar aja dan tobat. Kalau udah sakaratul maut minta ditalqinin. Kata Nabi laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinin orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Mata sudah kabur, pandangan sudah kabur, pendengaran sudah ngawur, baru diajari. Yang ngajarinya salah lagi. Ayo nyebut. Gimana kau nyebut? Orang seger bugar bagai susah diajak dikir, apalagi. Ada 5 ciri orang yang bakal su'ul khotimah. Sebaliknya husnul khotimah. Yang pertama, susah diajak dikir. Kalau sekali-kali dikir maunya sedikit. Surat An-Nisa ayat 138 sampai 146 ciri-ciri orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah orang munafik itu dikir kecuali pengen sedikit. Lekung. Udah. Gak mau lama-lama. Cari aja ini ciri-ciri orang munafik dari 138 sampai 146. Ada kata nanti di tengah tawassul. Ayat yang keberapanya wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak suka dikir orang munafik itu kecuali hanya sedikit. Enggak betah, gatel. Jadi dikir bunyi sampai cepet. Gampang meninggalkan Allah. Pamitan. Tidak seperti Barsiso itu. Maka yang pertama ini ketika maksiat cepat dia ingat kepada Allah. Ali Imran. Terus ikuti dengan istighfar. Terus yang terakhir ya ada 3, satu lagi walam yusiru ala ma fa'alu. Masih Ali Imran 135. Ada upaya untuk tidak mengulang kembali. Ingat terus hina. Ya Allah, bagaimana mungkin kalau ada desiran falhamaha fujuraha, ada desiran ingin berbuat tidak baik, dosa yang lalu belum tentu sudah diampuni. Ini lagi mau ngelakuin lagi. Ya Allah, tolong aku ya Allah.
untuk sabar dalam menjauhi maksiat, melahirkan rasa hina di hadapan Allah, melahirkan tambah butuh kepada Allah. Perbuatan salah begitu tuh lebih jauh lebih baik ketimbang perbuatan taat tapi yang melahirkan gumede. Nih jidat udah hitam nih. Ada di sini jidat yang lebih hitam dari gua. Berarti gua yang paling rajin sujud. Kok yang nyatet Rokib Adit amal, kok ente yang aku dapat bocoran dari mana? Logika mengatakan Bapak pegang puntung rokok di tempat gelap, pegang rokok, nyala nggak? Nyala kan? Coba makin dekat ke sumber cahaya, contohnya suara di pelabuhan, kira-kira masih kelihatan api nggak itu rokok? Hilang. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Orang yang kecil ngadepin yang hilang lah. Kalau bapak bawa garam sesendok keceburin ke laut, ada pengaruhnya nggak? Kenapa? Karena di laut lebih asin. Apalagi seperti saya. Siapa yang punya luka diabetes kayak saya? Jadi kecebur di Dead Sea, di Bahrul Maut. Kalau nyebrang dari Jordan ke Israel, itu ada Dead Sea sebelah kirinya. Tuh lautnya yang menenggelamkan Fir'aun. So kecebur bapak dari atas, tetap nggak bisa kelelep Pak. Kenapa? Kadar garamnya itu pekat banget. Saya 1 jam kering, padahal di betis berangkat itu, waduh lukanya berat banget. Lah 1 jam kering Pak. Makanya Fir'aun direndam di situ tuh awet. Bener Pak. Gua dengan pekatnya itu asinnya kering Pak, sampai sekarang sembuh di sini udah kok dokter kan ada luka mau bahkan luka diabetes, Allah udah kesel aja lelepin. Nah, mohon maaf nyimpang sedikit. Ya Allah. Kenapa? Orang semakin dekat, orang yang rajin ibadah hatinya kan makin dekat kan kepada Allah. Kenapa merasa tambah? Anda kaya, dekat dengan yang maha kaya, apa masih merasa kaya? Heran gua, orang yang rajin ibadah kalau malah tambah sombong, banyak tambah hina di hadapan Allah. Masuk di akal. Anda gagah, dekat dengan yang maha gagah, seberapa Anda gagah? Hilang diri kita, namanya makom fana. Kalau dalam ilmu sufi, makom fana yang hanya ada Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dulunya begitu. Makin dekat ke Allah, fana, hancur kita. Tidak ada apa-apanya kita. Jangan ngaku siapa-siapa. Ketika sholat, ketika zikir, jangan bawa atribut apa-apa. Lagi istighfar, ingat gue RT kan? Apa artinya RT sih? Di hadapan Allah, lepas semua siapa kita. Kita hanya seonggok daging yang hidup dihidupkan, mati dimatikan. Yang sebentar lagi dimandiin orang rame-rame. Siapa kita di hadapan? Itu namanya makom fana. Hilang kitanya, udah gak ada apa-apanya, yang ada hanya keagungan Allah. Itu namanya makom fana. Kalau ibadah belum sampai ke situ, ya terus jejak ibadahnya sampai di mana? Tambah rajin ibadah, tambah hitam jidat, kok malah tambah ngaku. Yang ada hanya makom bako. Lihat pohon, Allah. Lihat hewan, Allah. Lihat air, Allah. Bagaimana kan itu air kok disebut Allah? Kan Bapak sendiri pernah kan? Kalau lihat apa-apa gunung atau lihat laut atau lihat ada motor tabrakan, Allahu Akbar.
Apa salah itu? Yang dilihat kan motor yang jatuh, kenapa disebut Allah? Supaya gampang begini. Ketika panca indera kita bukan hanya sekedar mata melihat sesuatu, meraba sesuatu, maka hati mengembalikan ke asalnya sesuatu. Pasti tidak ada apa-apa di dunia ini, yang ada hanya benar apa benar? La ilaha illallah. Totalitas tidak ada kecuali yang ada hanya Allah. Pakai kata bantu biar nggak keder sama orang yang belum pernah ngaji ilmu ma'rifat, ilmu sufi. Pakai kata bantu, tidak ada, yang ada hanya keagungan Allah. Udah gitu aja biar gampang memahami. Melihat diri kita tidak melihat bupatinya, tidak melihat jenderalnya, tidak melihat presidennya, tapi yang tergambar adalah asalnya diri ini dari siapa. Kata orang Sunda, manusia manusia. Saya terjemahkan, manusia itu pirata, dikira-kira tapi nyata. Manusia manusia, mana punya engkau? Saya mau nanya, manusia itu mana? Saya, ini tangannya, ini kakinya, ini kepalanya, ini hidungnya, terus manusianya. Ya semuanya itu bentuknya. Manusianya yang mana? Ya Allah, tabarakallah. Sudah, makanya salah apa benar kalau kita lihat geledek Allah Akbar, salah benar. Makanya la ilaha illallah itu totalitas, tidak ada, yang ada hanya Allah. Kayak kata bantu, tidak ada, yang ada semuanya adalah kudratnya Allah. Tidak ada, yang ada hanyalah keagungan Allah. Tidak ada, yang ada hanyalah kekuasaan Allah. Tidak ada, yang ada hanya rizki Allah. Tidak ada, yang ada hanya takdir Allah. Dokter berusaha ini mati dia sendiri ke mati. Yang ada hanya takdir Allah. Kalau belum sampai ke situ, itu belum sampai pada derajat makom fana. Bawa-bawa ya, sok keluar masjid dia bawa-bawa. Saya sendiri yang ajar, kalau sudah masukin sendal aja keluar dari masjid, lali. Apa lali? Ini keinsapan seperti ini, tahu kemana lah, kabur be, apalagi lihat yang lain-lain. Paham tidak? Kalau di masjid perasaan, ya Allah, masjid itu ngelangkah dari masjid. Bahkan di masjid sendiri udah hilang lagi ya. Di giliran sholat, kemana? Ngabur lagi. Aduh, ya Allah. Ya. La haula wala quwwata illa. Nah, nyebut illa billah itu jangan pura-pura. Emang benar-benar illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali takdir Allah, tidak ada daya upaya kecuali rahmat Allah, tidak ada daya upaya kecuali rizki Allah, tidak ada daya upaya kecuali keagungan Allah. Itu big-nya itu adalah maknanya 99 sebanyak Asmaul Husna. Lahir di dunia Allah, mati meninggalkan dunia Allah. Ya itu terus kitanya mana? Perbuatan kitanya mana? Yang ada ya takdir Allah. La haula wala quwwata illa bi qudratillah, la haula wala quwwata illa bi ilmillah, la haula wala quwwata illa bi rizqillah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan rizki Allah, kecuali dengan keagungan Allah, kecuali dengan kesabaran Allah. Lah kalau nggak sabar sama Allah itu udah dipotekin satu-satu. Yang maksiat banyak. Karena sabar Allah kita bisa seperti ini. As-sabur, sifat Allah yang maha sabar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada semangat, soalnya ada banyak kasus lah sekarang ini ya. Sekian.
subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau diterjemahkan itu terus diinsafi, aduh bisa netes air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.